Negara ini membangun jembatan setinggi 600 meter, terowongan di bawah laut, dan jaringan kereta tercepat di dunia. Hanya dalam waktu 30 tahun. Ini adalah Cina. Dahulu, Cina adalah negara miskin, teman-teman. Jalannya rusak, transportasinya lambat banget, dan infrastrukturnya tertinggal sangat jauh. Tapi hari ini nih, Cina memiliki infrastruktur terbesar di planet ini. Lebih besar dari Amerika, lebih cepat dari Eropa, dan lebih ambisius dari negara manapun di dunia ini. Banyak orang menyebutnya infrastructure maniac. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi, teman-teman? Dan seberapa gila proyek-proyek di negara ini? Yuk sini yuk kita bahas bareng-bareng. Tahun 1949, Cina kala itu bukanlah negara yang kuat. Justru sebaliknya, Cina saat itu adalah negara yang hancur, compang-camping setelah perang saudara yang merenggut jutaan nyawa. Pada saat itu, jaringan kereta api di negara ini hanya 21.000 km. Itu pun sebagian besar sudah rusak karena perang. Jalan tol nggak ada, teman-teman. Kereta cepat malah nggak ada. Cina saat itu tertinggal jauh banget. Kalau mau berandai-andai nih, Cina ketinggalan puluhan tahun dari negara maju lainnya. Dan kayak nggak mungkin bisa dikejar deh. Tapi semuanya itu berubah, teman-teman. Dimulai dari satu keputusan. Cina akan membangun. Dan mereka ini membangun dalam skala yang sangat-sangat besar banget. Pembangunan yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain di dunia ini. Hari ini, Cina memiliki lebih dari 960.000 jembatan. Jumlahnya hampir 1 juta jembatan, coy. Nah, ini salah satunya adalah jembatan ini, Beipanjiang. Jembatan ini begitu tinggi sekali. Tinggi jembatan ini 565 meter. Coba, ada jembatan yang tingginya 0,5 kilometer. Nah, jembatan ini juga dinobatkan sebagai salah satu jembatan tertinggi di dunia. Membangun jembatan ini bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Lokasinya tuh berada di atas lembah yang sangat ekstrim. Ditambah lagi angin yang sangat kencang, kabut yang tebal, serta tebing yang curam. Tapi Cina berhasil membangunnya, teman-teman. Karena ada jembatan ini, waktu tempuh perjalanan masyarakat dari sebelumnya itu 4 jam, berubah hanya menjadi 1 jam saja. Sekarang bayangkan ini, teman-teman. Sebuah jembatan sepanjang 55 km. Menghubungkan 3 kota besar sekaligus, yaitu Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Ya, ini adalah jembatan Hong Kong Zhuhai Macau, salah satu proyek paling gila di dunia. Bukan hanya jembatannya, teman-teman, namun ini adalah kombinasi jembatan, pulau buatan, dan terowongan bawah laut. Kenapa nggak full jembatan aja, Min? Kenapa harus ada terowongan? Nah ini, karena kapal besar harus bisa lewat. Pesawat terbang juga harus bisa melintas di atasnya, teman-teman. Nah, itu sebabnya Cina membangun jembatan plus pulau buatan dan terowongan jalan di bawah laut. Terowongan ini terdiri dari 33 bagian raksasa. Setiap bagiannya itu beratnya sekitar 74.000 ton. Wah. Dipindahkan
dan dipasang dengan presisi yang sangat luar biasa presisi. Jadi nggak boleh ada celah sedikit pun teman-teman. Meleng dikit aja, wassalam. Tapi mereka berhasil teman-teman. Jembatan ini diprediksi dapat bertahan selama 120 tahun. Kalau lebih dari itu gimana, Min? Ya, Cina harus menggantinya lagi teman-teman. Cina tidak berhenti di situ saja teman-teman. Mereka ini juga membangun proyek lain yang gak kalah gilanya. Shenzhen Zhongshan Link. Sebuah koneksi sepanjang 49,7 km yang menghubungkan kota Shenzhen dengan Zhongshan. Koneksi ini nih memiliki 19 jembatan serta memiliki terowongan bawah laut sepanjang hampir 7 km. Gilanya teman-teman, terowongan ini tuh memiliki sensor. Gak cuma 1 atau 2, tapi ribuan sensor. Sensor ini dapat mendeteksi tekanan, retakan, dan perubahan struktur secara real time. Jadi langsung bisa dipantau saat itu juga teman-teman. Seolah-olah nih, terowongan itu hidup dan bisa merasakan dirinya sendiri. Ini adalah teknologi masa depan yang sudah digunakan oleh negara Cina. Negara Cina juga kini telah membangun jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. Gak cuma jarak dekat kayak Jakarta-Bandung, ini panjangnya lebih dari 45.000 km. Bayangin tuh, kereta cepat 45.000 km. Kereta ini dapat melaju hingga kecepatan 350 km per jam. Yang unik nih, kereta ini melewati gunung, gurun, serta dataran tinggi yang ekstrim. Termasuk wilayah otonomi khusus Tibet juga dilewati oleh kereta cepat ini teman-teman. Wilayah Tibet adalah salah satu tempat paling sulit di dunia untuk membangun rel kereta api. Tapi Cina tetap bisa melakukannya. Yuk kita beri aplaus. Untuk membangun semua itu, Cina menggunakan mesin raksasa super jumbo. Nih, tunnel boring mesin. Mesin ini seperti monster baja teman-teman. Panjangnya lebih dari 100 meter dan memiliki berat ribuan ton. Mesin ini menggali gunung tanpa henti dan tanpa takut. Pada zaman dahulu, Cina harus membeli mesin ini teman-teman. Namun sekarang, mereka bisa bikin sendiri. Bikin pabriknya sendiri dan dijual-jual ke negara lain yang membutuhkan. Di tahun 2015, Cina mengganti jembatan yang besar. Kalian tahu nggak berapa lama waktu untuk mengganti jembatan? Dalam waktu 43 jam aja teman-teman. Bayangin tuh, mengganti jembatan kurang dari 2 hari. Padahal kalau di negara lain, apalagi negeri antah berantah nan jauh di sana, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Saking gilanya, Cina hanya butuh waktu nggak nyampe 2 hari teman-teman. Semua ini bukanlah kebetulan ya teman-teman. Ini adalah hasil dari visi jangka panjang, investasi yang besar dari pemerintah, dan ambisi yang juga besar. Cina memahami satu hal yang penting. Infrastruktur adalah fondasi kekuatan negara. Tuh, ingat ya. Tanpa infrastruktur, nggak ada yang namanya ekonomi. Jika nggak ada ekonomi, maka tidak ada pertumbuhan, yang menyebabkan tidak ada masa depan yang jelas di suatu negara. Dan hari ini, Cina telah membangun fondasi tersebut. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah bisa ditiru sama Indonesia? Jika kalian suka dengan video ini, Pak Imin akan bahas lagi tentang pembangunan negara Cina yang lebih nggak masuk akal.
Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Pakai bahasa yang bagus-bagus, oke? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan